corazón. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang manusia dan lingkungan. Kami kelompok 7 beranggotaan. Simak video berikut ya. Hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Hakikat dan makna lingkungan bagi manusia terdapat dua aspek, yaitu lingkungan hidup dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alam yang berada di sekitar manusia. Lingkungan hidup terdiri dari beberapa komponen, yakni yang pertama itu ada faktor abiotik. Apa aja sih faktor abiotik itu? Jadi faktor abiotik itu ada air, tanah, dan udara. Dan kemudian ada faktor biotik berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara itu, lingkungan sosial budaya mengikuti keberadaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, lingkungan sosial budaya menekankan pada aspek manusia dalam lingkup sosial dan budayanya. Lingkungan sosial budaya terdiri atas pola interaksi antar budaya, teknologi, dan organisasi sosial, termasuk manusia dan perilakunya. Kemudian, lingkungan sosial budaya dapat berupa lingkungan pertemanan, jejaring sosial, adat istiadat yang berlaku. Tapi teman-teman, masih ada banyak lagi yang tidak bisa saya jelaskan. Nah, menurut pada hakikat dan makna lingkungan bagi manusia dapat terlihat jelas bukan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang sangat penting bagi manusia, karena segala sesuatu yang ada di lingkungan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Kualitas penduduk dan lingkungan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan. Kualitas penduduk yang tinggi akan dapat meningkatkan kesejahteraan, sedangkan kualitas yang sehat akan mendukung tercapainya kesejahteraan. Kualitas penduduk merupakan kondisi penduduk yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Penduduk dengan kualitas yang tinggi mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan. Problematika lingkungan sosial budaya adalah hal yang harus dijauhi oleh masyarakat, karena hal tersebut bisa menjadikan beberapa faktor, yaitu faktor dari luar masyarakat maupun dari dalam. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu faktor utama yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Karena hal tersebut bisa menjadikan kita sebagai pengangguran, kriminalitas, dan putus sekolah. Yang kedua, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu perbedaan pendapat dari masyarakat lainnya dalam hal kekayaan, pendapatan, dan sumber daya. Yang ketiga, diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap seorang atau kelompok berdasarkan ras, suku, gender, atau status sosial. Diskriminasi dapat menyebabkan marginalisasi dan kekerasan. Yang keempat, kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perlakuan menyimpang yang dilakukan oleh remaja, seperti tawuran, narkoba, dan seks bebas. Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh berdasarkan faktor seperti kurangnya kasih sayang dari orang tua, pengaruh lingkungan, dan faktor psikologis. Yang kelima, korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat menyebabkan sebagai salah satu sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kerusakan ekonomi. Apa sih itu isu persoalan lintas budaya dan bangsa? Yaitu masalah yang melibatkan perbedaan budaya, bangsa, dan identitas. Isu utama yang sering kali muncul dalam konteks ini yaitu multikulturalisme, diskriminasi dan rasisme, hak asasi manusia, identitas nasional dan lokal,
agama dan kepercayaan, serta komunikasi lintas budaya. Nah, itu dia teman-teman materi yang udah disampaikan sama teman-teman sekalian. Gimana? Udah masuk di kalian belum kira-kira? Untuk dari kami, sekian sampai sini ya teman-teman. Maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!